Waktu leluhur tidak lahir dari rapat manusia modern. Sebab sebelum angka 7 papas ditetapkan dunia, tanah Nusantara telah menghitung usia samudra. Tanah ini yang memisahkan Jawa dan Madura. Tanah ini pula yang menyimpan rahasia zaman dalam batu prasasti, yang kini mulai berbisik kembali. Coba deh, lihat kalender di layar ponsel Anda sekarang. Tanggal, bulan, tahun, itu kan kayak berjalan maju dengan sangat pasti ya. Iya, kayak udah absolut aja gitu. Benar, kita sering merasa deretan angka itu ya kebenaran mutlak. Tapi, tahukah Anda, patokan tahun peradaban Nusantara yang selama ini kita yakini, yaitu hitungan Saka yang dimulai pada angka 78 Masehi, itu ternyata baru disepakati pada tahun 1952 oleh sebuah komite di India. Fakta yang cukup mengejutkan buat banyak orang. Oke, mari kita bedah ini. Misi Deep Dive kita hari ini menelusuri sumber sejarah, epigrafi, dan astrofisika terkait kalender Saka Nusantara. Misinya satu, ngebongkar apakah awal waktu peradaban kita ini benar-benar dimulai tahun 78 Masehi atau justru merujuk hitungan purba ribuan tahun sebelumnya. Yang menarik di sini adalah kalau kita bahas komite tahun 1952 di Delhi itu, kan dipimpin oleh seorang astrofisikawan, Prof. Meghnad Saha. Tugasnya itu menyeragamkan 30 jenis kalender lokal yang beda-beda. 30 jenis kalender? Wah, pusing juga ngurusnya ya. Banget. Makanya keputusan mereka menetapkan titik awal 78 Masehi itu sebenarnya perpaduan unik antara sains astronomi tingkat tinggi dan sekedar konvensi politik buatan manusia demi kemudahan administrasi aja. Rasanya agak aneh ya membayangkan sistem kalender purbakala malah distandarkan oleh birokrasi modern kayak gitu. Terus kenapa komite tersebut sangat mengagungkan sistem Saka ini untuk dijadikan standar mutlak? Soalnya sistem kalender barat masa lalu itu benar-benar rapuh secara matematis. Kalender Julian misalnya, itu melenceng 11 menit 14 detik setiap tahunnya terhadap pergerakan matahari. 11 menit per tahun, kelihatannya sepele sih. Kelihatannya aja, tapi akumulasinya itu fatal. Sampai-sampai pada bulan Oktober 1582, Paus Gregorius ke-13 itu terpaksa menghapus 10 hari dari sejarah. Bentar-bentar, menghapus 10 hari, maksudnya gimana tuh? Iya, jadi warga tidur di tanggal 4 Oktober, terus pas bangun besoknya udah tanggal 15 Oktober. Cuma buat memperbaiki penyimpangan matematis itu. Nah, di sisi lain, sistem Saka India itu sangat presisi dan nggak pernah mengalami akumulasi error separah itu. Wah, kalender barat itu ibarat aplikasi yang banyak bug ya, terus butuh update paksa yang ekstrim banget. Tapi, di sini saya harus melayangkan pushback nih. Silahkan protes gimana maksudnya? Kalau angka 78 Masehi itu hasil ketukan palu konvensi Delhi 1952, rasanya kan nggak logis kalau ini otomatis dijadikan standar mutlak buat membaca prasasti Gunung Butak I di Jawa Timur dari abad ke-11. Bukannya kita lagi memaksakan kacamata birokrasi modern ke masa lampau Nusantara? Masuk akal sih kalau Anda merasa kita memaksakan standar modern. Tapi begini cara kerjanya di lapangan para arkeolog. Sinkronisasi 78 Masehi itu terbukti akurat berkat bukti silang. Bukti silang dari mana tuh? Contohnya keramik Tiongkok. Keramik dari era dinasti tertentu punya cap tahun produksi yang sangat jelas. Saat pecahan keramik ini ditemukan di lapisan tanah yang sama dengan prasasti berangkat tahun Saka, kita bisa mencocokkan garis waktunya. Jadi ada validasi dari luar ya? Tepat. Hasil silangnya membuktikan kalau patokan 78 Masehi memang valid. Namun Nusantara selalu punya lapisannya sendiri. Leluhur kita nggak menelan mentah-mentah angka dari luar, tapi mengintegrasikannya dengan sistem lokal. Kayak siklus Witonan 5 harian itu kan? Betul sekali. Berarti kalender barat cenderung kaku secara matematis, sementara leluhur Nusantara mendefinisikan waktu secara lebih filosofis ya? Misalnya di naskah kuno Nagarkertagama, ada catatan terpisahnya Pulau Jawa dan Madura yang ditandai dengan sengkala berbunyi Samudra Nangung Bumi.
Nah, bagi Anda yang belum tahu, Sengkala itu sandi rahasia di mana setiap kata punya nilai angka dan dibaca terbalik. Iya benar, samudra nilainya 4, bumi nilainya 1. Jadi kalimat puitis itu sebenarnya cara merapatkan angka 1, 2, 4 Saka atau 202 Masehi. Disinilah bagian yang benar-benar menarik. Apakah pada 202 Masehi masyarakat kita sungguh udah mencatat peristiwa geologis sebesar itu secara real time? Atau Sengkala ini justru membuktikan kalau waktu bagi Nusantara itu lebih bersifat kualitatif? Kalau kita hubungkan ini ke gambaran besarnya, ini jelas sangat simbolis. Pujangga besar Keraton Jawa abad ke-19, Ranggawarsita, bahkan mencatat era 9851 sebelum Masehi dan 6123 sebelum Masehi berdasarkan siklus kosmis yang disebut Yuga. Wah, jauh banget itu rentang waktunya. Sangat. Makanya legenda kedatangan Aji Saka bukan sekedar catatan penobatan seorang raja di tahun 78 Masehi. Aji Saka adalah simbol datangnya siklus Yuga baru, sebuah transisi dari masa kegelapan menuju zaman keemasan. Nusantara itu merangkul kerumitan waktu yang melingkar ini. Bukti pemahaman soal kerumitan itu juga terlihat dari langkah Sultan Agung di tahun 1633 Masehi ya. Benar, itu manuver yang jenius banget. Bagaimana tepatnya beliau merombak kalender saat itu? Beliau mengambil kalender Saka yang berbasis perputaran matahari dan menggabungkannya dengan kalender Hijriah yang murni berbasis fase bulan. Wah, digabung langsung ya? Iya, secara teknis beliau mempertahankan tahun angka Saka yang udah berjalan, yaitu 1555 Saka, tetapi merombak ritme perhitungannya mengikuti sistem Hijriah. Hasilnya luar biasa. Jadi, tradisi budaya Jawa dan ibadah agama Islam bisa jalan selaras secara waktu tanpa menghapus identitas sejarah peradabannya ya? Betul sekali. Jadi, apa makna semua ini bagi Anda? Lewat deep dive kita hari ini, Anda bisa melihat kalau deretan angka di kalender meja Anda bukanlah sesuatu yang dangkal. Kalender itu puncak identitas peradaban kita, yang menyatukan sains astronomi yang sangat presisi dengan harmoni kosmis. Dan pemahaman bahwa waktu bukanlah garis lurus yang terus berlari menjauh, melainkan siklus raksasa yang akan selalu kembali. Yang tentu saja meninggalkan kita pada satu pemikiran nih. Jika waktu memang bergerak melingkar dalam siklus Yuga seperti yang diyakini leluhur Nusantara, coba Anda amati kekacauan dunia hari ini. Apakah kita sebenarnya sedang berada di titik terendah zaman kegelapan atau Kali Yuga, atau justru kita sedang berada di ambang gerbang, bersiap memasuki siklus pencerahan yang baru?